Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bisa meneruskan pembelajaran seperti biasanya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang najis pada video di bagian 3 ini. Semoga kita selalu mendapatkan lindungan Allah, semoga selalu dijaga kesehatan oleh Allah, dan semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Silahkan dibuka kitabnya, kita menerangkan tentang najis. Faslun menerangkan tentang najis. Apa itu najis? Najis adalah setiap benda yang haram digunakan secara mutlak dalam keadaan normal beserta mudah untuk dibedakan, bukan karena kemuliaannya atau menjijikannya, dan bukan karena berbahaya pada badan atau akal. Maksudnya ini gimana? Jadi gini, saya pisah satu persatu. Najis adalah setiap benda yang haram digunakan secara mutlak. Secara mutlak ini berarti tidak pandang baik itu sedikit ataupun banyak, yang dinamakan najis tetap najis. Dalam keadaan normal, ini mengecualikan dalam keadaan darurat. Karena sesungguhnya dalam keadaan yang darurat, najis ini bisa untuk digunakan. Beserta mudah untuk dibedakan. Jika ada sesuatu yang di dalamnya ada najis yang sukar untuk dibedakan, contoh misalnya kalau buah yang di dalamnya ada ulat yang telah mati, maka ini hukumnya tidak najis. Tapi kalau bisa dibedakan, hukumnya najis. Bukan karena kemuliaannya, mengecualikan seperti bangkai manusia atau mayit anak Adam. Itu dihukumi tidak najis meskipun dia adalah suatu bangkai. Bukan karena kemuliaannya. Atau menjijikkannya. Ada sesuatu yang menjijikkan tapi tidak najis. Contoh sperma. Dan bukan karena berbahaya pada badan atau akal. Ada sesuatu yang berbahaya pada badan atau akal tapi dia tidak najis. Contoh tanaman yang beracun. Itu tidak najis tapi berbahaya pada badan ataupun akal. Selanjutnya yaitu najis dalam tubuh manusia yaitu setiap benda cair yang keluar dari dua jalan, yaitu anus dan kemaluan. Hukumnya najis, semua najis kecuali sperma. Setiap benda cair yang keluar dari dua jalan, hukumnya najis kecuali sperma. Selanjutnya yaitu tentang najis yang dimakfu. Apa itu dimakfu? Dimakfu itu dimaafkan atau ditoleransi. Perkara yang najis tidak dimaafkan kecuali sedikit, seperti najisnya hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, seperti lalat ataupun semut. Atau najisnya darah atau nanah yang menempel pada badan atau pakaian yang kadarnya sangat sedikit. Ini meskipun dibuat sholat, maka sholatnya tetap dihukumi sah. Nah, untuk lalat atau semut ini, apabila masuk jatuh ke dalam bejana atau wadah dan mati, maka tidak menajiskan isi bejana. Tapi kalau jatuhnya ini secara disengaja, misal kita jatuhkan, maka hukumnya najis. Karena toleransi itu hanya berlaku untuk ketidaksengajaan. Bagi sesuatu hal yang memang disengaja, maka dihukumi najis. Atau ketika lalat atau semut itu berjumlah yang sangat banyak, sampai mengeluarkan bau yang tidak enak, maka dihukumi najis, meskipun tidak disengaja. Ini menjelaskan tentang najisnya anjing dan babi. Seluruh binatang yang masih hidup itu suci kecuali anjing dan babi,
dan yang lahir dari keduanya. Dan semua bangkai itu najis, kecuali bangkai ikan. Maksudnya ikan yang sudah mati, belalang, dan jenazah manusia. Jenazah manusia itu tidak dihukumi najis, karena memang itulah bentuk kemuliaan dari makhluk Allah yang bernama manusia itu. Bejana yang terkena jilatan anjing dan babi harus dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Namun jika benda yang terkena najis tersebut dibasuh dengan air mengalir yang keruh karena tercampur dengan tanah misalnya, seperti di air sungai yang di pinggiran sungai, itu kan keruh tercampur dengan tanah, maka cukup mengalirkan air tersebut 7 kali tanpa harus dicampur dengan tanah lagi, tanpa dicampur dengan debu. Itu boleh. Sedangkan najis yang lain cukup dibasuh sekali, namun 3 kali lebih baik. Afdolnya 3 kali lebih baik. Next, yaitu menjelaskan tentang khamr yang menjadi cuka. Apabila khamr itu adalah minuman yang memabukkan, tapi yang dibahas di kitab ini adalah yang dimaksud adalah anggur yang telah dalam fermentasi. Sarinya anggur yang telah dalam fermentasi itu dinamakan khamr karena bisa memabukkan, mengandung kadar alkohol yang tinggi. Nah, ini apabila khamr menjadi cuka dengan sendirinya, maka ia menjadi suci. Apabila perubahan itu karena memasukkan sesuatu, menjadikan cukanya ini karena memasukkan sesuatu, misal ditambah dengan zat kimia atau yang lain, maka tidak suci karena asalnya sudah dari khamr. Itu. Jika khamr berubah menjadi cuka tidak dengan sendirinya, bahkan menjadi cuka dengan memasukkan sesuatu ke dalamnya, maka khamr tersebut tidak suci. Jadi ini kembali ke pembahasan yang ini, yaitu intinya apabila khamr tersebut berubah menjadi cuka dengan sendirinya, dengan prosesnya sendiri mungkin yang terlalu lama dengan waktu, maka berubah menjadi cuka, hukumnya suci. Tapi apabila perubahan itu dengan memasukkan sesuatu seperti zat kimia ataupun yang lainnya, maka dihukumi tidak suci. Ketika khamr menjadi suci, maka wadahnya pun menjadi suci karena mengikut pada khamrnya. Ya, yang dimaksud khamr menjadi suci ini kalau sudah menjadi cuka tadi. Ketika khamr telah menjadi cuka dengan prosesnya sendiri tanpa memasukkan sesuatu, hukumnya suci. Jika cuka tadi hukumnya suci, maka wadahnya pun menjadi suci karena mengikut pada khamrnya. Jadi mungkin ini yang bisa saya terangkan. Apabila ada pertanyaan silahkan nanti ditanyakan di kolom komentar, nanti saya jawab. Nggak usah sungkan-sungkan ya. Untuk tugas silahkan dicek petunjuknya di Google Classroom, nanti dikumpulkan. Oke, terima kasih. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.